Saudara, gugatan korban banjir di kawasan Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pemprov DKI Jakarta harus mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya. Selain dikeruk, saudara, warga meminta dibuat tanggul untuk mencegah banjir. Warga Pondok Jaya menyambut baik hasil putusan dari PT UN, saudara. Warga mengaku setiap turun hujan besar selalu kebanjiran. Untuk itu perlu pengerukan dan pembuatan hingga peninggian tanggul Kali Mampang. Dari dulu nih kan Mas, dari tahun berapa tuh ya ngomongnya mau ditanggul gitu. Tapi sampai sekarang kan belum jadi. Mungkin atau ditanggul tuh Mas, kalinya digaruk mungkin nggak banjir kali. Ini jembatan ditinggiin. Dibiayain aja dah, diselesain pinggir-pinggirnya aja dah ya. Ditinggiin Bang ya biar Ya, nggak kau. ditinggiin di tanggul lah kasarnya. Ini kan belum ada tanggul cuma tertentu aja yang mungkin ya kampung mungkin ya ada dari apanya nggak tahu, belum pernah. Saudara, PT UN DKI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengeruk Kali Mampang sebagai antisipasi banjir. Lalu sebenarnya bagaimana kinerja Pemprov DKI Jakarta menangani dan mencegah banjir menurut DPRD? Kita bahas bersama dengan pengacara dari Tim Advokasi Solidaritas Korban Banjir, ada Mbak Francis Wijoyo, dan juga anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PKS, Mas Taufik Zulkifli. Assalamualaikum, selamat petang. Mbak Francine dan juga Mas Taufik. Saya ke Mbak Francine dulu nih, Mbak. Kalau kita lihat nih, Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta tidak serius menangani banjir. Apa dasarnya? Dasarnya adalah karena tidak dilakukannya pengerukan dan pembuatan turap khususnya di Kali Mampang yang dimenangkan dalam gugatan petun kami. Itu sudah berlangsung setidaknya sejak tahun 2017. Pengerukannya tidak rutin dilakukan di sana. Apakah cuma itu saja? Kalau kita lihat juga kan Anda juga menyebutkan bahwa ketinggian air di Kali Mampang itu sangat dangkal gitu, hanya beberapa belasan sentimeter saja. Betul sekali. Kali Mampang khususnya di area Pondok Jaya mengalami pendangkalan sehingga ketinggian air itu hanya sekitar 15 cm. Itu juga terlihat pada saat pemeriksaan setempat di tanggal 21 Januari. Dari gugatan yang disampaikan, tidak hanya Kali Mampang begitu, tapi ada beberapa kali lain juga yang jadi materi gugatan. Tapi yang akhirnya yang dikabulkan itu adalah yang di Kali Mampang. Ini menunjukkan Anies Baswedan ataupun Gubernur DKI Jakarta tidak atau lalai begitu dalam penanganan banjir menurut Anda? Yang kami mintakan dalam tuntutan kami itu penanganan pengendalian banjir terhadap Kali Mampang, Kali Krukut, dan Kali Cipinang. Namun dalam hal ini, dalam eksepsinya Pak Gubernur dari tergugat, itu menyatakan bahwa Kali Krukut dan Kali Cipinang ini kurang pihak karena harusnya ada kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah kota lainnya terkait kedua kali tersebut. Sedangkan Kali Mampang yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ini justru memang terbukti tidak dilakukannya pengerukan sehingga terjadi pendangkalan dan turap juga hanya dibangun sekitar 300 meter dan itu tidak dilanjutkan kembali pembangunannya sejak tahun 2017. Baik. Saya ke Mas Taufik. Mas Taufik, Anies dinilai tidak serius begitu dalam penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta. Tanggapan Anda? Ya, pertama saya mendorong supaya Pemda DKI Jakarta itu menghormati keputusan dari pengadilan, keputusan hukum dari pengadilan. Dan kedua, ini adalah suatu bentuk dari demokratisasi yang makin meningkat di Indonesia, khususnya di Jakarta. Bagaimana warga itu bisa memberikan dalam hal ini gugatan ya tentang kinerja dari pemerintah daerah DKI Jakarta. Akan tetapi kemudian khusus untuk masalah ini, masalah gugatan dari Kali Malang dan kali-kali lainnya yang dilakukan oleh warga, sebenarnya kalau dari DPRD itu melihat sudah ada masuk di musrenbang ya, musyawarah perencanaan pembangunan dari masing-masing kelurahan, masing-masing kecamatan terus naik ke tingkat kota dan kemudian menjadi akhirnya setiap tahun menjadi APBD.
APBD tahun 2021, 2020 dan seterusnya tadi disebut dari tahun 2017. Jadi kami DPRD itu mendorong Pemda DKI untuk melaksanakan APBD atau melaksanakan musrembang yang memang sudah direncanakan. Nah ini mungkin kalau misalnya memang ada masalah di Kalimalang misalnya, ini kinerjanya mesti dilihat juga pengawasan terhadap dinas yang terkait. Dalam hal ini adalah sumber daya air, ya Dinas Sumber Daya Air dan kemudian juga Bina Marga. Dan yang saya tanyakan, barusan saya sudah nanyakan kepada Sekda ya, Pak Sekretaris Daerah, ini memang sudah masuk walaupun tidak ada gugatan, sebenarnya ini pengerukan dan pembuatan turap di Kalimalang sebenarnya sudah masuk tahun ini. Sudah jadi masuk mungkin yang ya kemarin ini sudah teguran juga kepada jajarannya terutama ya dinas-dinas yang terkait dengan banjir ini bahwa hal-hal yang sudah ditetapkan dalam musrembang dalam APBD harus dilaksanakan. Memang penyerapannya nih, masalah di penyerapan. Baik, berarti dari DPRD DKI Jakarta sendiri sudah mendorong Pemprov untuk melakukan perbaikan dalam menangani banjir yang ada di DKI Jakarta. Itu berarti memang bisa dikatakan bahwa selama ini Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Anies belum bisa melakukan penanggulangan banjir secara baik, khususnya di Kalimampang? Kalau dari data yang ada, ya kita based on data, sebenarnya ada perbaikan ya dari tahun-tahun sebelumnya. Ini tahun 2020 sebenarnya banjir yang lebih besar, tapi tuntutan yang saya baca di sini tahun 2021. Sebenarnya kalau tahun 2020 juga saya harusnya bisa tuh menggugat ya, karena rumah saya sendiri tahun 2020 kebanjiran. Ya, tapi kemudian saya tidak menggugat, tapi kemudian bicara pada dinas-dinas terkait, ya, kebetulan karena mungkin saya anggota dewan, tapi kemudian 2021 itu terjadi suatu perbaikan ya di lingkungan Jakarta Timur di tempat saya, dan kemudian saya juga melakukan, kami dari anggota DPRD melakukan peninjauan beberapa polder itu pengelola banjir ya, yang di tahun 2020 dan 2021 itu sudah dibangun di beberapa tempat, bahkan 9 tempat. Ya. Baik, berarti memang peninjauan juga terus dilakukan ya oleh anggota DPRD memantau bagaimana kinerja dari Pemprov DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir. Tapi kalau dari Bu Francine sendiri menyatakan bahwa dari sejak tahun 2017 loh Pak, ini Kalimampang tidak dikeruk. Mbak Francine punya datanya? Datanya ada berdasarkan dari keterangan dan kesaksian warga setempat, termasuk juga dari Ketua RT dan Ketua RW. Bahwa prosedur-prosedur melalui musrembang pun juga sudah dilakukan sejak tahun 2019 sampai 2021, namun belum mendapatkan prioritas untuk penanganan pengendalian banjirnya. Hingga akhirnya prosedur melalui upaya keberatan dan banding dilakukan, kemudian diteruskan dengan gugatan di bulan Agustus, dan ditambah juga dengan surat keberatan dari beberapa RT setempat di bulan Oktober 2021 langsung kepada Pak Gubernur Anies, sehingga baru dilakukan pengerukan kurang lebih di sekitar akhir Desember 2021 dan bulan Januari 2022. Namun sayangnya baru dilakukan itu setelah adanya gugatan. Baik. Ya, saya sangat berterima kasih ya atas bagaimana warga bisa punya inisiatif untuk membantu tugas Dewan sebenarnya ini ya. Dewan kan memiliki tugas antara lain adalah menjadi pengawas atas pembangunan yang dilakukan oleh eksekutif. Nah kalau memang kemudian warga melewati jalur pengadilan atau jalur hukum, silahkan. Tapi sebenarnya ada jalur yang lain, yaitu tadi ya musrembang itu bisa ditanyakan kepada dinas terkait atau bisa audiensi bertanya kepada anggota DPRD yang ada di sana, ya anggota DPRD yang ada di daerah pemilihan di sana. Ya. Kira-kira seperti itu. Saya terima kasih pada warga yang telah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kehidupannya, memperbaiki tingkat kualitas hidupnya di Jakarta. Bu Francine pernah membuka diskusi ataupun berdialog begitu dengan Pemprov DKI ataupun DPRD gitu terkait dengan hal ini? Karena ini kami mewakili para penggugat sebagai warga masyarakat, kebetulan mereka sudah melakukan prosedur melalui musrembang. Sudah ya, dilakukan dialog. Sudah dilakukan sesuai jalurnya. Mulai dari rembuk RW, namun seharusnya disalurkan juga sampai tingkat provinsi. Mengingat juga kan pendangkalan di Kalimampang ini sudah cukup serius dengan ketinggian airnya hanya sekitar 15 cm dalam kondisi
cuaca cerah. Mm-mm. Bayangkan kalau dalam kondisi banjir sehingga mengakibatkan ketinggian banjir yang terparah di 19 sampai 21 Februari 2021 itu ketinggiannya sekitar 2 meter di depan rumah warga dan merendam kurang lebih sekitar 3 hari banjirnya. Mm-mm. Nah, Berarti karena ya, banjir, ya, berarti Mbak karena Fransi, banjir terbesar. ya, sorry saya potong. Berarti memang sudah melakukan prosedur sesuai dengan Musrembang, kemudian juga sudah melakukan pengaduan begitu. Tapi kenapa akhirnya ini baru dilakukan pengerukan perbaikan setelah ada gugatan nih, Pak Taufik? Apakah ada miskomunikasi begitu atau bagaimana nih, Pak? Eh, bukan hanya Kalimalang ya yang dilihat ada merupakan sumber Kalimampang, Pak. ya Kalimampang ya, tapi juga Sunter misalnya Kali Sunter atau kemudian kali yang lain. Tapi kemudian saya melihat sudah ada prioritas atau sudah ada list ya mana saja yang akan ditindaklanjuti lebih dahulu. Memang kemudian Kalimalang atau Kalimampang ini kelihatannya terbelakangkan gitu ya atas pengerukan dan aturan ininya. Kenapa akhirnya jadi penanganannya. diterbelakangkan begitu, Pak? Atau Ini yang tidak harus jadi prioritas ditanyakan atau seperti apa? Ini yang harus ditanyakan kepada dinas terkait yaitu SDA ya. Makanya tadi saya langsung ketika ada berita bahwa ini ada gugatan dan sudah diputuskan bersalah atau harus melakukan pengerukan, saya langsung cek ke sekretaris daerah ya, Sekda, dan memang ini sudah masuk dan bahkan di Musrembang 2022 itu sudah masuk yang lebih detail lagi tentang bagaimana khusus Kalimampang ini diadakan pengerukan dan pembuatan turap dan lain sebagainya. Kira-kira ini sebenarnya hal yang biasa ya, karena sebelumnya juga kan ada tentang polusi udara ya kalau nggak salah ya, itu dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa tergugatnya bahkan bukan hanya Gubernur Jakarta, tapi kemudian tergugat pertama bahkan Presiden RI, kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kemudian dijawab oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, bahwa oke, akan dikerjakan. Ya ini peringatan juga untuk eksekutif bahwa pekerjaan atau hal-hal yang sudah digariskan dalam APBD maupun APBN selayaknya harus segera dilakukan, ya tidak menunggu-nunggu. Baik, saya ke Bu Francine. Ini kalau informasinya Bu Francine melalui tim penggugat juga pernah sempat bahkan mengirimkan surat ke Gubernur Anies Baswedan bahkan ke Presiden Joko Widodo. Apa isinya sebenarnya dan apakah waktu itu sempat direspon begitu utamanya oleh Gubernur Anies? Yang disampaikan ke Pak Gubernur Anies itu adalah upaya administrasi keberatan, memang sesuai prosedurnya, namun karena sudah sempat dilakukan pertemuan, namun juga hasilnya belum ada tindakan nyata yang dilakukan, sehingga juga dilakukan tindakan banding, administrasi banding, karena sampai dengan tanggal gugatan belum adanya tindakan nyata dan langkah nyata dari Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini juga Pak Gubernur, sehingga gugatan tersebut dilayangkan. Baik, belum ada langkah nyata. Sudah dilayangkan surat kepada Gubernur Anies Baswedan, nyatanya belum ada langkah nyata nih Mas Taufik. Bisa dikatakan lalai atau seperti apa nih Mas Taufik? Jadi saya mengusulkan dengan segala hormat ya bahwa kita memiliki wakil-wakil rakyat ya, dalam tanda kutip lah katakan ya, wakil rakyat. Jadi orang-orang yang sudah dipilih ada 106 kalau di DKI Jakarta pada tahun 2019 ketika pemilu, itu berfungsi sebagai pengawas dan penyalur aspirasi dari warga ya, sehingga sebenarnya kami misalnya dari fraksi PKS itu setiap minggu bahkan setiap hari kalau silakan datang, itu bisa menerima aspirasi dari warga tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di Jakarta atau masalah hidupnya ya. Nah jadi kalau misalnya dikawal oleh wakil rakyat itu insya Allah lebih baik. Artinya berarti lebih baik disampaikan langsung kepada wakil rakyat ketimbang disampaikan langsung kepada eksekutif yang langsung mengelola pengendalian banjir, begitu Pak Taufik? Ya, karena mereka itu punya prosedur ya tentang apa dari Musrembang, APBD, KUPS dan seterusnya. Memang kalau birokrasi kan agak sulit gitu ya. Sehingga kemudian kalau langsung oleh warga itu biasanya memang kurang terperhatikan. Jadi cobalah memakai wakil-wakil yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu para warga pilih di pemilu yang lalu. Ya, kita bisa beraudiensi ke DPRD di Jalan Kebon Sirih
kemudian bawa masalah ini, masalah apa? Nah, kalau misalnya yang menegur atau yang membawa itu adalah wakil rakyat DPRD, maka insya Allah lebih diperhatikan. Mohon maaf, ini memang seperti itu kenyataannya. Ya. Baik, berarti memang harus dimediasi ya, apapun yang menjadi keluhan warga harus dimediasi oleh anggota dewan yang telah dipilih rakyat, dan tentu mediasi yang dilakukan oleh DPRD ini juga harusnya disampaikan kepada pemerintah provinsi sehingga benar-benar keluhan rakyat, utamanya banjir di DKI Jakarta ini bisa terselesaikan tanpa perlu ada gugatan ke PT UN ya Pak ya? Ya, artinya kalau ya gugatan itu kalau misalnya memang tidak. Nah ini kalau misalnya di DPRD-nya itu mentok, nah itu baru ke legislatif, ke yudikatif lah. Baik, semoga masalah banjir di DKI Jakarta ini cepat terselesaikan dan benar-benar dari DPRD maupun Pemprov DKI Jakarta serius begitu dalam penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta. Terima kasih Mbak Francine Wijoyo, pengacara tim advokasi solidaritas korban banjir, dan juga anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PKS, Mas Taufik Zulkifli telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.